Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Tentunya pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dan tentunya di tengah-tengah kita sudah hadir yaitu narasumber yang sangat luar biasa, Coach Anton Herutomo yang Ya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua Pengurus Koperasi Syariah Imanikyu, Direktur Koperasi Syariah Imanikyu dan seluruh peserta Digital Talks 2024 yang berbahagia. Tentunya Alhamdulillah Bapak Ibu ya, pada malam hari ini kita sudah berkumpul bersama. Tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul dalam acara insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita rindukan syafaatnya di yaumil kiamah nantinya. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang kami hormati, untuk memulai acara hari ini agar lebih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Allah hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, marilah kita saksikan bersama video company profile Koperasi Syariah Imanikyo. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Berawal dari keinginan memberikan kontribusi untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi anggota yang berkelanjutan. Di tahun 2020, berdirilah Koperasi Konsumen Syariah Imanikyu, yaitu koperasi digital berbasis syariah. Dengan menggunakan koperasi digital, jangkauan koperasi akan lebih luas. Koperasi digital memungkinkan kita untuk melakukan transaksi keuangan apapun secara real time, di mana saja. Dalam rangka mensejahterakan anggota koperasi, Koperasi Syariah Imanikyu dijalankan oleh SDI profesional, cerdas inovatif, dan bertakwa. Koperasi Syariah yang dikelola secara modern ini disempurnakan dengan hadirnya aplikasi Imanikyu yang memiliki berbagai macam fitur di dalamnya, mencakup GISWAP, transaksi jual beli, dan layanan transaksi keuangan lainnya. Semua layanan kami dapat diakses dengan mudah, kapanpun, dimanapun, melalui smartphone Anda. Koperasi Syariah Imanikyu memiliki produk 4 unggulan. 1. Mitra Zakat. 2. Mitra Lapak. 3. PPOB. Dan 4. Investasi. 1. Mitra Zakat. Platform ekosistem gerakan GISWAP digital yang memfasilitasi lembaga amil zakat untuk mengkampanyekan program-program kebaikan yang mudah, transparan, dan kredibel. 2. Mitra Lapak memfasilitasi UMKM dan para pembeli dalam bertransaksi jual beli online yang aman, mudah, dan berkah. 3. PPOB layanan pembayaran digital seperti listrik, air, pulsa, dan tagihan lainnya. 4. Investasi layanan untuk member anggota yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Sejak berdiri di tahun 2020, Koperasi Syariah Imanikyu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di akhir tahun 2022, aset koperasi meningkat 66%, senilai 6,1 miliar rupiah dibandingkan akhir tahun 2021, 2,1 miliar rupiah. Di tahun 2022, Imanikyu Apps memiliki 376 anggota yang tersebar di Jawa Timur dan akan terus berkembang. Hal ini berkat kerjasama, dukungan, dan kepercayaan dari berbagai pihak, baik dari para anggota, mitra las, bank, maupun stakeholder koperasi Imanikyu. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, Koperasi Syariah Imanikyu memiliki beragam kegiatan dalam mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam aktivitas bersama. Bersama Koperasi Syariah Imanikyu, banyak manfaat yang akan Anda dapatkan. Koperasi Syariah Imanikyu akan selalu berusaha dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, serta terus berkiprah dan menjadi koperasi syariah yang unggul dan dipercaya oleh anggota serta masyarakat pada umumnya. Daftarlah menjadi anggota Koperasi Syariah Imanikyu
Dapatkan manfaat dan jadikan solusi transaksi kebutuhan beragam. IMANIQ, Koperasi Konsumen Syariah. IMANIQ, profesional, berdaya, Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi adalah video company profile dari Koperasi Syariah IMANIQ. Dan hadirin sekalian, perlu kami informasikan, IMANIQ menghadirkan iFest sebagai event festival syariah digital yang kedua kalinya. Dihadirkan setiap tahun bertepatan dengan agenda rapat anggota tahunan atau RAT yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2024 nantinya. Dan iFest pada tahun 2024 ini Bapak Ibu mengangkat tema inovasi berkelanjutan dalam transformasi digital, meningkatkan kinerja dan tanggung jawab sosial. Nah, salah satu dari rangkaian iFest 2024 ini adalah Digital Talks yang dilaksanakan mulai dari kemarin Bapak Ibu tanggal 19 sampai nanti pada tanggal 23 Februari 2024. Untuk itu Bapak Ibu kami himbau untuk seluruh peserta ini agar mengikuti seluruh acara Digital Talks ini agar tidak ketinggalan info-info nanti yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk tema pada malam hari ini adalah membentuk budaya digital yang bertanggung jawab, peran individu dan organisasi koperasi syariah. Nah, sebelum kita langsung nih ya untuk menyapa pemateri kita, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu beliau memiliki nama lengkap Coach Anton Herutomo. Ya biasa dipanggil Coach Anton. Beliau asli dari, kalau saya baca di CV beliau ini ya Bapak ya, dari Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian untuk pendidikan beliau S1 di Telkom University, Bandung, Indonesia. Kemudian S2 di University Melbourne, Australia. Dan S3 di Institut Teknologi Bandung. Wow, sangat luar biasa Bapak. Mungkin bisa kita sapa langsung. Assalamualaikum, Sampurasun, Bapak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Oki. Kumaha damang, Bapak? Alhamdulillah sehat, sehat. Daramah saya. Alhamdulillah. Saya dari Malang, Saya Jawa Timur, sedikit-sedikit bukan bisa dari ini, Pak. Bandung. Saya dikit-dikit bisa, Pak, untuk bahasa Sunda ini. Oh gitu, mantap. Soalnya teman-teman banyak yang Sunda. Saya Sunda, siap-siap. Wajahnya udah cocok, Oke. Mbak. Wajahnya udah cocok wajah Sunda. Amin. Gimana, Bapak? Sudah siap, Bapak, untuk memberikan materi pada malam hari ini? Mangga, Mbak, mangga, insya Allah. Mangga, nggih, monggo Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Oki. Jadi teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para anggota Koperasi Syariah IMANIQ ya, bukan IMANIQ ya, IMANIQ. Yang pada malam hari ini kita bisa ngumpul bareng gitu ya untuk bisa bersama-sama mengupdate diri kita, bersama-sama berdialog, berbicara, berbincang-bincang atau bagaimana kita eh, meng- menguatkan kembali gitu ya budaya digital kita khususnya gitu ya. Yang Manikyu tadi saya lihat sudah ada beberapa aplikasi ya, ada beberapa aplikasi. Saya sendiri juga sudah pernah lihat aplikasinya dan pernah berkenalan dengan developernya. Alhamdulillah, developer Imanikyu sekitar 2-3 tahun yang lalu lah kurang lebih, yang menurut saya sudah cukup bagus untuk skala ini ya, untuk skala suatu usaha koperasi syariah gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini saya ingin cerita sebetulnya. Saya share screen dulu ya. Jadi hari ini tuh sebetulnya saya nggak ingin presentasi, tapi sebetulnya niat saya adalah bagaimana kita bisa membentuk budaya digital yang bertanggung jawab, memahami peran individu dan organisasi koperasi syariahnya itu dengan cerita gitu. Jadi awalnya sebetulnya ini ya mirip dengan yang tadi disampaikan di video pembuka atau filler pembuka bumpernya tadi yang dari video Manicue gitu ya. Eh, jadi kalau kita ingin membentuk budaya digital yang bertanggung jawab gitu ya, emang kata kuncinya ini berat ya, kata kunci yang bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab ini sebetulnya letaknya itu yang di titik awalnya tanggung jawab itu adalah di sisi individu, tentunya itu.
Kemudian nanti individu ini nanti akan naik ke tim, ya, tim atau grup, yaitu kumpulan dari individu. Kemudian nanti naik lagi jadi level organisasi. Kira-kira seperti itu. Ini saya ingin cerita eh, suatu transformasi digital atau pembentukan budaya digital yang hampir mirip seperti kejadian yang ada di Emaniq sekarang gitu ya, yang sudah punya aplikasi dan perputarannya sudah cukup bagus gitu ya. Saya pingin menceritakan satu transformasi digital yang sekarang sedang saya dampingi gitu ya di salah satu lembaga yang cukup besar juga sebetulnya di negara ini, apa lembaganya bahkan lembaga internasional. Satu grup yang punya kemampuan untuk menjaring donasi dari luar negeri, bahkan punya cabang di luar negeri juga, lembaga kemanusiaan begitu ya. Pusatnya di Indonesia, dan anggota grup lainnya adalah satu grup yang fokusnya ke zakat, infak, sodako, dan wakaf kayak gitu. Dua grup ini kalau dua entitas atau dua lembaga ini kalau disatukan, eh, target di tahun ini tuh hampir mencapai 500 miliar target penghimpunan donasinya begitu ya, dari dua lembaga yang kemanusiaan maupun yang siswaf itu gitu ya. Em, saya qadarullah mendampingi di sisi bagaimana eh, budaya digital ini bisa dibentuk juga dengan cara menyatukan atau mengharmonisasikan atau mensinkronisasikan data dari dua lembaga ini kayak gitu. Kejadiannya sama seperti yang diminta ke saya gitu ya, yang diminta ke saya untuk bagaimana sih sebetulnya membentuk budaya digital yang bertanggung jawab. Kata kuncinya memang yang berat itu di tanggung jawabnya gitu ya. Karena memang dari situ titik awalnya adalah sebetulnya peran individu. Baru nanti lanjut seperti tadi saya sampaikan adalah ke tim dan kemudian ke organisasi gitu ya. Tidak terkecuali juga dengan organisasi yang bentuknya koperasi syariah, yaitu Imaniq sekarang dalam konteks yang sedang kita bicarakan gitu ya. Saya menjumpai ketika kita mau menyatukan data dari berbagai macam ini ya, dari berbagai macam entitas yang berbeda gitu ya. Yang yang sering terjadi, yang sering kita jumpai adalah bukan faktor teknisnya biasanya yang menjadi hambatan, bukan faktor yang sifatnya teknologinya yang seringkali menjadi hambatan, atau bukan faktor yang sifatnya eh, eh, apa yang terkait sama infrastruktur seperti cloud, infrastruktur seperti database, infrastruktur seperti data lake, infrastruktur seperti AI dan machine learning-nya. Yang paling besar dan paling memakan waktu itu adalah bagaimana kita bentuk budaya. Karena bentuk budaya ini bukan perkara sebentar, bukan perkara 1 bulan 2 bulan begitu ya. Mungkin bisa dibentuk di 1 2 orang, 10 orang, sama sedikit orang budayanya cepat bisa dibentuk gitu ya. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya diperluas seperti koperasi syariah ini, organisasi kayak gitu, itu nggak mudah gitu ya. Membangun budaya itu bukan perkara sebentar. Karena itu apa namanya, seperti dalam konteks yang sedang saya ceritakan ini gitu ya, itu lembaganya sudah berdiri lebih dari 15 tahun atau hampir 20 tahun bahkan gitu ya. Ketika bertransformasi ke budaya digital itu gagap juga gitu ya. Gagapnya apa? Gagapnya adalah sebetulnya bukan gagap teknisnya. Kalau teknis zaman sekarang apalagi tahun 2023, 2024 dengan kemajuan informasi yang sedemikian cepat gitu ya. Ada machine learning, ada generative AI dengan large language modelnya. Itu sekarang udah nggak terlalu susah sebetulnya kalau kita bisa dikatakan kalau kita mau membangun suatu aplikasi yang basisnya adalah apa namanya teknologi digital gitu ya, udah nggak terlalu susah. Yang susah adalah bagaimana bangun budaya digital, apalagi dikasih embel-embel bertanggung jawab gitu. Nah itu kejadian juga. Sharing data itu sesimpel sharing data gitu ya. Kalau secara teknis sebenarnya kan kita tinggal connect-kan pakai API gitu aja ya. Atau kita connect-kan pakai apa RPC, Remote Procedure Call gitu ya. Atau kita connect-kan pakai file yang diupload dengan FTP dengan batch kayak gitu. Itu bukan perkara mudah ternyata ketika kita melakukan hal tersebut di dalam konteks organisasi gitu ya. Faktor non teknisnya ternyata yang banyak berperan. Teknisnya benar-benar kalau menurut pendapat saya itu hanya sekitar 10-20% saja. 80%-nya adalah yang sifatnya adalah budaya.
Sehingga apa namanya peran individu, terutama individu yang memiliki role sebagai leader itu sangat penting kayak gitu. Nah, ini saya hari ini ingin untuk melanjutkan cerita ini gitu ya, untuk melanjutkan cerita drama menyatukan data dari dua lembaga yang tidak simpel ya, padahal cuma simpel seperti saya sampaikan tadi ya. Padahal cuma simpel, seharusnya pakai API, pakai RPC, pakai FTP segala macam itu sebenarnya langsung bisa disatukan. Tapi ternyata barriernya bukan itu. Barriernya itu adalah di individu. Individu yang kayak mana? Individu yang berupa leader kayak gitu. Kenapa kok leader? Kenapa kok enggak ininya? Kenapa kok enggak apa namanya? Kenapa kok enggak si apa namanya? Kenapa kok enggak si membernya? Kenapa kok leadernya gitu? Nah, karena memang yang berpengaruh terhadap suatu suatu apa namanya? Transformasi budaya, perubahan budaya, improvement budaya, apalagi budaya digital, apalagi ditambahin yang bertanggung jawab tadi, itu sebetulnya yang lebih mempengaruhi adalah leadernya daripada membernya gitu ya. Ya seperti kita ketahui juga ya di dalam kondisi bangsa kita dewasa ini gitu ya. Lah yang lebih berpengaruh adalah bagaimana leadernya itu nanti akan shaping, bagaimana leadernya itu akan membentuk budaya digital. Nah, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Cerita saya seperti itu. Jadi cerita saya adalah eh, eh, apa namanya, banyak dramanya gitu ya. Membentuk budaya digital itu banyak dramanya, apalagi jika terkait dengan berbagai macam departemen yang saling bersinggungan, berbagai departemen IT gitu misalnya ya, terus departemen sales sama marketing, departemen brand gitu ya, misalkan brand management, departemen business development, departemen keuangan, departemen SDI atau tadi disebut SDI ya, sumber daya insani atau sumber daya manusia, atau HCM, Human Capital Management kayak gitu. Itu akan lebih-lebih lagi, akan lebih-lebih menjadi sesuatu yang apa namanya perlu dipertimbangkan dibandingkan dengan faktor yang sifatnya teknis kayak gitu. Nah, eh nanti ketika dialog nanti kita bisa ngobrol gitu ya. Saya hanya ingin memberikan pengantar aja di kesempatan kali ini, apa namanya dengan cerita tadi itu ya, lembaga yang size-nya besar pun, yang sebetulnya secara kemampuan teknis sudah matang, sudah mature kayak gitu. Untuk membentuk budaya digital yang bertanggung jawab pun tidak mudah gitu ya. Bukan berarti yang kecil mudah, bukan, bukan. Kalau kecil lebih mudah, enggak juga. Enggak seperti itu. Karena ada faktor-faktor individu, ataupun di antara individu dan organisasi adalah tim, dan juga organisasinya gitu ya. Kali ini saya ingin sharing gitu ya. Salah satu tips yang berguna di masa sekarang gitu ya. Bagaimana kita membangun budaya digital. Ini kalau kita lihat di sini, di apa namanya, eh, di apa presentasi yang sedang saya sharing ini, saya mengambil judul 5 disfungsi dari sebuah tim gitu ya. Ini sebetulnya adalah suatu bentuk buku cerita tepatnya ya. 5 disfungsi tim ini aslinya adalah buku suatu buku cerita yang ngarang adalah Patrick Lencioni kayak gitu. Kenapa saya mengajukan topik ini gitu ya? Karena ini sebenarnya terkait nanti dengan budaya gitu ya. Jangan dilihat kata-katanya yang negatif ya. Tidak adanya trust di sini, kemudian takut konflik gitu ya. Kemudian nggak ada komitmen, kemudian menghindari tanggung jawab yang nomor 4. Kemudian tidak perhatian sama hasil kayak gitu yang nomor 5. Ini kan bahasa-bahasa negatif semua gitu ya. Tapi mohon tidak ditafsirkan sebagai sesuatu yang mengarahkan kepada negatif. Bukan begitu. Saya dalam dalam hal ini menceritakan apa yang ada dalam buku tersebut, dan buku ini bukan buku teori ya, bukan ya. Buku yang diekstrak dari field, buku yang diekstrak dari pengalaman yang panjang gitu ya. Pengalaman yang panjang di mana? Di dunia usaha, di dunia swasta, di dunia government, di dunia komunitas gitu ya. Kemudian diekstrak menjadi satu pola, menjadi satu framework kayak gitu ya. Dalam hal ini frameworknya dikasih nama negatif, namanya adalah 5 disfungsi dari sebuah tim. 5 disfungsi dari sebuah tim ini kalau kita mengacu kepada ajaran agama kita gitu ya, di di kalangan Muslim udah biasa ya. Yang paling harus dijaga itu adalah kepercayaan. Ini nomor satu itu.
Jadi disfungsinya tim itu terjadi karena nomor satu nggak ada kepercayaan, kayak gitu. Nah, ini kaitannya dengan budaya digital adalah budaya digital yang harus dibentuk di dalam suatu individu dan bahkan nanti sampai ke level tim atau level organisasi adalah bagaimana kita membangun trust, membangun kepercayaan. Kalau nggak ada trust, itu nanti jadinya kita nggak bisa tulus, nggak bisa terbuka gitu ya. Nggak bisa terbuka tentang apa? Yang paling susah adalah nggak bisa terbuka kalau kita ada kesalahan atau ada kelemahan. Itu yang susah ya kalau misalkan kita nggak punya trust di dalam tim atau organisasi kita gitu ya. Sehingga membangun budaya digital yang bertanggung jawab yang pertama itu adalah bagaimana kita menghindari absence of trust atau menciptakan kepercayaan. Itu yang pertama itu. Saya yakin kalau di Imaniq sudah jalan gitu ya. Sudah apa di dalam organisasi Imaniq yang atau teman-teman sekalian para audiens dan para pemirsa sekarang, saya rasa organisasinya teman-teman semua adalah organisasi yang sudah ada trust-nya gitu ya. Tapi tetap perlu saya highlight, tetap perlu saya garis bawahi bahwa absence of trust itu adalah nomor satu, bahkan fondasinya dari disfungsinya tim. Di dalam segitiga yang disampaikan oleh Patrick Lencioni ini, paling bawah dari disfungsinya atau tidak berfungsinya tim itu terjadi karena nggak ada trust. Kenapa bentuknya segitiga? Karena ini tumpuk-tumpuk semua gitu ya, ke atasnya numpuk gitu. Tapi dasarnya adalah tidak ada trust. Karena nggak ada trust itu, nanti kita jadi nggak bisa membangun keterlibatan dan nggak bisa mempertukarkan ide, nggak bisa debat ide yang sifatnya konstruktif, yang sifatnya membangun, yang sifatnya energizing gitu ya, yang sifatnya bersemangat gitu ya. Nggak bisa gitu karena kita takut konflik gitu ya. Jadi diskusi yang terjadi dengan para kolega kita, para rekan kerja kita adalah diskusi yang sifatnya rada-rada di apa terselubung gitu ya, dan terlalu hati-hati. Hati-hatinya ya walaupun hati-hati itu wajib ya kita punya ya, warok ya, sifat warok itu wajib kita punya gitu ya. Tapi terlalu berhati-hati juga nggak terlalu bagus gitu ya. Karena terlalu berhati-hati ini sebetulnya eh, adalah tumpukan yang ada di atas yang namanya kepercayaan, kehilangan kepercayaan gitu ya. Jadi jadi nomor satu adalah eh, budaya digital yang bertanggung jawab yang pertama itu yang harus diciptakan itu di level individu maupun di level organisasi adalah bagaimana kita eh, menghadirkan kepercayaan. Yang nomor dua adalah bagaimana kita bukan fear of conflict, tapi yang nomor dua adalah bagaimana kita bravery of conflict. Jadi bagaimana kita berani berkonflik. Maksudnya berani berkonflik itu dudukan teman-teman terus, bukan bukan gebu-gebuan kalau meeting gebu-gebuan lempar-lemparan meja gitu kayak organisasi yang mana gitu ya. Bukan kayak gitu. Tapi yang dimaksud bravery of conflict itu adalah bagaimana kita bisa mempertukarkan ide dengan saling bersemangat dan saling menghargai juga gitu. Makanya itu namanya adalah ide yang konstruktif kayak gitu. Itu yang kedua. Eh, karena nggak ada kepercayaan, karena nggak ada konflik, biasanya yang terjadi adalah kita jadi nggak punya komitmen selanjutnya. Itu. Jadi basisnya adalah nggak ada kepercayaan, kemudian takut konflik. Karena nggak ada kepercayaan, takut konflik, biasanya kita jadi nggak punya komitmen gitu ya. Karena tim jarang terima dan jarang komit pada suatu decision kayak gitu. Meskipun ya sering kita lihat ya di beberapa tempat yang lain mungkin ya, teman-teman sering lihat kalau saat meeting iya iya aja, kalau saat meeting bahkan nggak cuma iya iya aja, guyon, bisa bisa Gojek, bisa Gojek bukan Gojek ini ya, bukan Gojek online ya, bisa Gojek, guyon, bisa bercanda kayak gitu, bisa seperti itu. Tapi itu sebetulnya permukaan doang gitu. Canda-candanya itu adalah canda-canda yang sifatnya sebetulnya aslinya ya ini aslinya sebetulnya nggak punya komitmen gitu ya. Cuman mau ini aja pengalih perhatian aja sebetulnya guyon-guyon seperti itu gitu ya. Mungkin sering kita temui kan beberapa meeting tuh kayaknya seakan-akan gayeng, tapi sebenarnya gayeng bukan gayeng asli itu, cuman gayeng gayeng palsu, yang gayeng cuman topeng doang gitu ya, karena nggak mau nukar ide, nggak mau nerima atau komit pada suatu decision, jadi cuman di permukaan-permukaan aja gitu.
Ini budaya ketiga yang perlu, budaya digital yang bertanggung jawab, yang perlu di ini ya, perlu dibentuk ya, yaitu bagaimana kita membangun komitmen. Komitmen itu artinya ke diri sendiri, ke individu gitu ya. Kalau organisasi ya ke organisasinya itu gitu ya. Kemudian di atas itu, di atas trust, di atas konflik, di atas komitmen itu adalah yang namanya accountability atau tanggung jawab gitu ya. Nah kalau nggak punya tanggung jawab kayak gitu, Kak, kita jadi apa namanya, orang-orang yang paling mampu, paling komitmen, orang-orang yang punya energi tinggi di dalam satu tim itu jadinya juga ragu-ragu. Teman-teman mungkin sering rasakan ya, kalau di dalam suatu lingkungan apa namanya, lingkungan yang organisasi di mana ada orang yang bagus, orang yang leadershipnya keren, orang yang bisa mempengaruhi, memimpin teman-temannya atau koleganya yang lain kayak gitu. Itu jadi nggak bisa ngajak lagi gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak punya komitmen terhadap suatu action plan gitu ya, gitu, nggak punya komitmen terhadap action plan, jadinya kita ragu untuk ngajak teman-teman yang lain, karena orang yang terbaik bisa menimbang, timbangannya kalau tak ajak orang yang lain nanti malah nggak bagus nanti untuk timnya, untuk kemajuan tim secara keseluruhan gitu ya, udah nggak usah aku aja lah, lebih baik kita ini kan, kalau nggak bisa melahirkan manfaat yang sebesar-besarnya ya mudarat yang sekecil-kecilnya, pandangannya begitu kan, mudarat atau kekurangan yang sekecil-kecilnya gitu ya, akhirnya jadi nggak ada yang tanggung jawab gitu ya, walaupun ada orang yang mampu di situ, walaupun ada orang-orang baik, walaupun ada orang-orang yang high performer di situ, jadinya ikutan ikutan nggak bertanggung jawab juga karena nggak mau ngajak gitu ya. Akhirnya yang paling atas, puncak dari gunung es disfungsi dari sebuah tim ini adalah yang namanya inattention to result. Artinya nggak perhatian sama hasilnya lagi. Wis babahno wis karepmu gitu ya. Apa namanya? Terserah gitu ya. Yang penting aku selamat. Yang penting aku dapat apa SHU. Yang penting dalam RAT aku apa namanya tetap dapat ada bagi hasilnya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi gitu. Jadi concernnya lebih ke arah concern yang individu dibandingkan dengan concern yang sifatnya kolektif kolegial. Concern yang sifatnya bersamaan, perlu dibangun, perlu disunggi, perlu apa namanya, dijunjung bersamaan. Jadinya nggak ada kayak gitu. Nah, itu kira-kira teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan. Eh, di dalam membangun budaya digital yang bertanggung jawab, salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan itu adalah pendekatan seperti ini. Ini bahasa negatifnya. Tapi nanti di bawah ada bahasa positifnya. Bahasa negatifnya adalah bagaimana kita nanti melahirkan, bahasa negatifnya adalah absence of trust. Yang harus kita bangun adalah presence of trust. Jadi keberadaan, namanya kepercayaan. Terus di atasnya dengan adanya kepercayaan itu kita jadi nggak takut konflik, karena konflik itu konstruktif. Konflik itu adalah konflik yang membangun gitu ya, saling saling apa namanya, saling mengeluarkan energi kita, ide kita, kreativitas kita, inovasi kita untuk bagaimana konflik ini bisa melahirkan suatu perkembangan yang sehat. Dari situ akhirnya karena kita bisa berkonflik dengan terbuka, dengan sehat, akhirnya kita jadi punya komitmen. Karena punya komitmen akhirnya terjadi tanggung jawab. Karena punya tanggung jawab akhirnya kita bisa punya perhatian terhadap hasil yang akan dicapai dari organisasi kita. Itu kira-kira teman-teman 5 hal ya yang harus diperhatikan ketika kita mau apa namanya, mempunyai suatu budaya digital yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, ini caranya gimana jika ada disfungsi tim gitu ya. Misalkan tadi ada absence of trust gitu ya. Biasanya yang dilakukan adalah ketika ada absence of trust itu adalah kita coba untuk membangun budaya yang lebih terbuka kayak gitu. Gimana cara membangun budaya yang lebih terbuka ini? Dulu saya dulu pernah kerja di Telkom, di grup Telkom ya. Itu dulu ketika dibimbing sama ESQ ya, Pak Pak siapa, Ari Ginanjar ya, tahun 2000-an, awal tahun 2000-an itu ya. Itu setiap pagi kita kita itu harus berdiri di depannya teman kita, sharing gitu ya. Dan tidak boleh dijawab dan tidak boleh direspon dan tidak boleh dikomentari. Udah sharing, dengarkan aja gitu ya. Dengarkan aja, oh dikeplok-ploki boleh gitu ya. Tapi kita cuma sharing, dan sharingnya nggak boleh lama-lama, nggak boleh ada orang yang nggak boleh ada orang yang mendominasi maksudnya gitu ya.
Itu mendogoblok ya, apa namanya, nggak boleh ada orang yang mendominasi. Sebentar-sebentar sharingnya, paling 3 menit gitu ya, 3 menit, 3 menit, 3 menit. Satu tim isinya kan lumayan banyak, ada yang 11, ada yang 15. Nah, bayangin kalau satu orang ceritanya 30 menit kali 15 tak piro lah, setengah hari tok sampai duhur ngadeg tok, ngrungokno iki wong, mendengarkan ceritanya orang enggak gitu. Jadi kita ngebuka ngebuka komunikasi kita dengan rekan-rekan kerja yang lain dengan cara sharing stories pendek aja, cuma 3 menit. Dan yang dijalankan boleh apa aja, nggak harus kerjaan. Misalnya kayak gitu, waduh saya tadi kena macet, atau waduh tadi saya ketinggalan bis, apa namanya, akhirnya saya karena ketinggalan bis saya jadi naik taksi, karena naik taksi saya habis 200.000 nih ke kantor, misalnya kayak gitu. Nah, semacam itu cara-cara membuka diri di dalam budaya digital ini. Jadi apa namanya, kalau ada absence of trust, kita bisa bisa lakukan mitigasi. Salah satunya adalah tadi itu ya. Jadi mempunyai suatu aktivitas yang mendorong kolega kita, rekan kerja kita, teman kita untuk lebih open, kayak gitu. Lebih open itu tidak harus dengan pekerjaannya di awal-awal, bisa seperti yang tadi, bisa menceritakan apa yang dialami ketika mau berangkat kerja, apa yang dialami di keluarganya, apa yang dialami di lingkungan sekitarnya ketika mau masuk ke kantor, bisa seperti itu. Itu absence of trust. Ini penting untuk budaya digital, gitu ya. Budaya digital itu penting sekali karena digital itu sebetulnya basically kita kan nggak bisa lihat ya, kan barang nggak ketok ya digital itu ya. Ya segampang segampang bagaimana kita menghitung suara gitu ya. Siapa yang tahu bahwa apa namanya, data yang dimasukkan itu benar-benar masuk ke database sesuai dengan data yang dimasukkan secara fisik gitu ya. Database kan bukan fisik, database kan virtual kayak gitu ya. Siapa yang tahu gitu ya. Harus ada keterbukaan, harus ada kepercayaan di situ. Kalau nggak ada kepercayaan susah. Aplikasi Imaniq misalnya, kalau misalkan aplikasi Imaniq ini nge-lag gitu ya misalnya. Kalau kita nggak bisa menyampaikan dengan bahasa yang bagus kepada pengguna aplikasi Imaniq misalnya, kalau aplikasinya sedang nge-lag kayak gitu, misalnya dengan ini ya, apa, mohon maaf, eh, developer sedang lembur gitu misalnya, gitu apa namanya, kayak itu kan Gojek dulu kan kayak pernah kayak gitu kan, di ininya dilucu-lucuin gitu kan, apa namanya, pesan errornya itu dilucu-lucuin gitu ya. Atau di Traveloka kalau nggak salah dilucu-lucuin itu jadi nggak bagus kan. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan cara tadi itu, walaupun caranya fun, caranya bercanda tapi serius kayak gitu, itu akan melahirkan yang namanya trust gitu ya. Itu yang pertama, jadi coba di-openkan. Terus yang kedua, di atasnya trust tadi, kalau misalnya terjadi fear of conflict di tempatnya rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Kalau di sana ada fear of conflict, ada ketakutan untuk berkonflik, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempromot suatu debat ide, gitu ya, suatu pertukaran ide sebagai part of yang kita biasakan terus-terusan sehingga nanti jadi culture, jadi budaya kayak gitu. Maksudnya gimana nih caranya? Nah, ini caranya misalnya gini, apa namanya? Cara yang bisa kita lakukan, misalkan debat ide itu kan nggak perlu harus pakai mulut ya, nggak harus debat ide pakai mulut tuh nggak mesti gitu ya. Bisa aja debat ide itu kita lakukan dengan cara discussion board, atau bisa aja pakai post-it. Wis idemu apa sakarepmu, tulisan tempelno di dalam post-it gitu ya. Kan jadi semua orang bisa tahu dan tidak perlu memberikan nama kayak gitu ya. Jadi di situ adalah di situ kita bisa membangun budaya-budaya digital di mana apa namanya, fear of conflict ini nanti bisa kita alleviate, bisa kita ilangin, bisa kita kurangin, bisa kita minimize, sehingga nanti yang terjadi adalah bagaimana kita bisa mampu melahirkan suatu konflik yang positif. Ini juga sama seperti yang absence of trust tadi, kepercayaan. Fear of conflict ini bahaya jika di dalam budaya digital ini terjadi. Kenapa? Kenapa kenapa ini ya? Apa namanya? Kenapa bahayanya? Ya contoh bahayanya adalah saling menyalahkan nantinya. Misalnya nih aplikasi gitu ya. Aplikasi ini mau pakai feature untuk pembayaran. Pembayarannya apakah cukup pakai payment gateway seperti Mitran sehingga bisa semuanya dapat? Misalnya bisa dapat apa namanya, transfer bank, virtual account, kartu kredit, terus e-money kayak gitu. Apa kita deal masing-masing.
apa deal masing-masing dengan GoPay sendiri, Link Aja sendiri, dengan Bank BRI sendiri, dengan Bank BCA sendiri. Enakan mana kira-kira kayak gitu? Sebatas itu aja bisa melahirkan konflik gitu ya. Tidak harus terkait sama performan. Oh, enakan Mitrans lebih murah, nggak harus gitu kadang-kadang kan. Bisa aja penyebabnya adalah karena yang bawa itu adalah seseorang gitu. Karena dibawa seseorang khusus untuk yang BCA, direct ke BCA, nggak ini, nggak apa namanya, nggak lewat Mitrans gitu misalkan. Itu hal-hal yang seperti itu bakal bakal kita temui, sehingga kalau kita fear of conflict ya itu tuh akan nyimpen bom waktu ibaratnya, kalau bahasa bahasa kita sekarang di Indonesia gitu ya. Fear of conflict itu bisa nyimpen bom waktu gitu ya. Yang bisa kita lakukan apa ya, tadi itu promote healthy conflict. Promote healthy conflict itu nggak harus pakai mulut, nggak harus kita konflik debat pakai mulut seperti apa namanya, debat yang baru-baru ini kita lihat, nggak apa namanya, di stasiun televisi swasta di nasional ya, nggak harus kayak gitu ya, atau debat-debat di Amerika, di US atau di mana, nggak harus seperti itu. Debat itu bisa kita lakukan dengan menggunakan salah satunya tertulis, bisa juga ya gitu. Terus yang viral konflik ini salah satunya juga kita perlu membiasakan yang namanya conflict resolution. Conflict resolution itu apa? Conflict resolution itu adalah bagaimana kalau kita ada pertentangan, ada perbedaan pendapat, kita bisa apa namanya, melakukan suatu penyelesaian dari perbedaan pendapat itu. Caranya gimana? Salah satu yang paling gampang cara untuk viral konflik ini supaya kita bisa hindari dalam budaya digital itu adalah yang namanya blamelessness, atau nggak nyalah no gitu ya, nggak menyalahkan. Ini yang bisa kita lakukan gitu ya di dalam budaya digital. Yang kedua, fear of conflict. Yang ketiga adalah lack of commitment. Lack of commitment ini adalah apa namanya, suatu bahaya juga yang bisa terjadi kalau kalau kita apa namanya, di dalam suatu budaya digital, apa namanya, apa yang bisa ini ya, bisa mempengaruhi atau bisa melemahkan melemahkan effort kita dalam budaya digital. Yang harus kita lakukan adalah sebaliknya pastinya, yaitu bagaimana kita memperlihatkan suatu komitmen. Gimana cara cara memperlihatkan suatu komitmen? Salah satu contohnya yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan pendekatan ini yang sekarang-sekarang ya, pendekatan campuran antara KPI sama OKR. KPI itu Key Performance Indicator, OKR itu Objective and Key Results gitu ya. Dua-duanya sudah lama, dua-duanya sudah puluhan tahun ada, dua-duanya sudah banyak yang menerapkan. Dan bukan berarti satu lebih baik dari yang lain gitu ya. Dan bukan berarti harus menerapkan satu tok, KPI tok, OKR tok, bukan kayak gitu juga. Yang saya maksudkan menerapkan KPI dan OKR ini sebagai salah satu saja pendekatan adalah bagaimana kita bisa menciptakan clear goal sama rules kayak gitu. KPI dan OKR itu punya komponen-komponen seperti itu yang menyebabkan kita bisa men-setting goal yang jelas sama peran atau role yang jelas kayak gitu. Itu supaya terjadi komitmen. Jadi ada kepercayaan, ada apa, tingkat konflik yang sehat, terus di situ nanti terjadi komitmen di masing-masing individu maupun sampai level tim dan organisasinya. Yang selanjutnya adalah accountability gitu ya. Yang nggak boleh terjadi adalah bagaimana apa namanya, kita hindari sikap-sikap yang avoidance of accountability atau menghindari tanggung jawab kayak gitu ya. Gimana cara kita menghilangkan apa namanya, orang-orang yang lempar-lempar tanggung jawab atau menghindari tanggung jawab? Salah satu caranya itu adalah ini, bahasa bahasa mudahnya ya, dari 1 sampai 2 3 ini. Paling gampang biasanya kita cuma tinggal ngomong, saya bisa bantu apa. Udah gitu. Saya pernah dapat pengalaman seperti itu dulu waktu saya kerja di XL Axiata ya. Waktu saya kerja di XL Axiata itu terus terang kondisinya XL Axiata dulu itu sangat-sangat, saya tahun 2006 masuk ke XL Axiata. XL Axiata dulu itu perusahaan yang sangat-sangat SOP minded. Namanya bukan XL Axiata, nggak kayak sekarang. Dulu namanya XL Komindo Pratama, gitu ya. Masih masih dipimpin oleh apa namanya, orang Eropa. Terus kemudian masih di apa namanya, masih dipimpin oleh eh, eh, apa namanya, masih dipimpin oleh Excel Axiata, apa, masih dipimpin oleh orang dari Eropa, dan ini apa namanya, sangat-sangat SOP sekali gitu.
sangat-sangat apa namanya sangat-sangat berbasis kepada SOP. SOP itu gimana sih? Artinya kalau suatu tugas sudah selesai ya sudah selesai. Saya punya input ini, saya kerjakan ini, outputnya ini, udah selesai. Kalau udah selesai ya sudah selesai gitu ya. Nah itu justru ternyata melahirkan yang namanya avoidance of accountability. Apa yang dilakukan waktu itu ketika pimpinannya baru, orang Indonesia, Pak Asnul Suhaimi waktu itu. Saya juga bergabung di masa yang sama, di bulan-bulan yang sama ketika Pak Asnul gabung ke Excel Komindo Pratama waktu itu. Kemudian menjadi apa ya, saya lupa ya apa namanya. Pokoknya dia itu menjadi part of TMI ya, TM Malaysia, TM internasional gitu ya. Baru namanya menjadi Excel Axiata setelah TMI menjadi Axiata gitu. Nah itu cuman satu aja resepnya. Semua manajer lini sampai ke general manager sampai dengan VP itu wajib ketika suatu meeting jika ada kendala itu bertanya kepada counterpartnya. Tanya apa? Apa yang bisa saya bantu? Cuman itu aja udah. Ternyata itu bisa bisa apa namanya melahirkan yang namanya tanggung jawab bersama kayak gitu. Itu contohnya ya, di dalam budaya digital ya. Kemudian yang terakhir adalah yang perlu kita ciptakan adalah attention to result gitu ya di dalam budaya digital itu. Jadi budaya digital yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita semai adalah ya tadi itu ya, bagaimana kita melahirkan trust, bagaimana kita menciptakan konflik yang sehat, bagaimana kita bisa membangun suatu komitmen, bagaimana kita bisa membangun tanggung jawab yang ini tanggung jawab yang sifatnya bersama dan bagaimana kita bisa bersama-sama memiliki perhatian kepada pencapaian, artinya kepada performannya kayak gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau terjadi inattention to result, kalau terjadi ignorance, kalau terjadi pengabaian, diabaikan aja ini ya, cuek aja lah, apa sing hasilnya piro ae terserah gitu, yang penting aku digaji. Apa yang perlu kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan alignment antara reward dengan collective success daripada individual performance gitu ya. Nah, yang nomor satu ini, yang inattention to results ini, yang nomor satu ini alignment atau menyatukan antara collective success dengan individual performance ini sebetulnya juga punya dua sisi mata uang. Sebetulnya juga punya dua sisi mata pedang. Apa itu? Orang-orang yang tidak perform bisa jadi berlindung di balik teman-temannya yang perform dalam satu tim kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Wah, ada seperti itu. Tapi ini bisa kita lakukan bagaimana agar semua orang itu paling tidak ya nggak semua 100% ya susah lah ya. Biasanya 80% atau 60% attention aja udah bagus itu. 60% dari orang attend aja udah bagus gitu ya. 80% lah biasanya 80% orang attention to results ya gitu. Itu udah bagus ya gitu ya. Kemudian yang kedua biasanya yang bisa kita lakukan jika terjadi inattention to result adalah kita sering-sering meeting, mereview bersama dengan semua apa namanya karyawan, semua anggota gitu tentang outcome sama goalnya operasi syariah dalam hal ini gitu ya. Terus kemudian kalau ada achievement ya dirayakan sama-sama gitu. Nah itu kira-kira Mbak Oki dan teman-teman sekalian yang ingin saya sharing di kesempatan malam hari ini ya untuk mengawali diskusi kita tentang bagaimana kita membangun budaya digital yang bertanggung jawab baik untuk level individu dan juga untuk level organisasi. Sebetulnya nggak cuma individu dan organisasi, tapi individu, tim, dan organisasi. Sebetulnya yang tepat begitu ya, karena kalau kita bicara individu dan organisasi itu adalah part of namanya konsep organization behavior, perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu bertingkat-tingkat, mulai dari yang level individu, level tim atau level grup, dan kemudian level organisasi. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing di malam hari yang penuh barokah, yang penuh dengan kebahagiaan pada malam hari ini. Dan mohon maaf kalau penyampaian saya mungkin kurang dipahami. Nggak apa-apa, kita diskusikan agar kita bisa saling belajar, kita bisa saling mengenal, saling silaturahim juga untuk mencapai koperasi syariah Imani-Q yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang lebih mendatangkan keberkahan untuk semua anggotanya maupun untuk keseluruhan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Coach Anton. Ya Masya Allah, luar biasa sekali loh. Saya tadi juga ikut menyimak dan juga teman-teman di sini sudah ada Pak ini ya di kolom chat Zoom. Namun teman-teman, Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh raise hand dulu nih. Monggo Bapak Ibu.
Yang mau bertanya boleh raise hand, boleh angkat tangan dulu. Nanti kita utamakan ini yang pakai angkat tangan nih Bapak Ibu. Nah, untuk Mbak Syafia, Ibu Syafia ini apakah bisa open mic, Ibu? Kak Syafia dari Palembang, apakah bisa open mic? Untuk on cam bersama dengan saya dan juga narasumber. Kalau memang belum bisa, saya bacakan aja. Di Ya. kolom chat Bapak ini ada pertanyaan, izin bertanya. Dalam sebuah organisasi dan di dalamnya ada dinasti keluarga. Leadernya sangat otoriter, jadinya terkesan kolot dan tidak mengikuti zaman. Apalagi yang serba digital, sehingga new employee terkesan tidak betah di instansi. Akhirnya tim gonta-ganti atau ini ya Pak, apa eh, sering keluar masuk ini anggota yang ada di dalamnya. Gimana dengan case seperti ini ya, Coach? Maksudnya Seperti gimana itu, itu Bapak, apanya? pertanyaannya. Gimana dari sisi siapa dulu? Gimana dari sisi si employee-nya apa gimana dari sisi ownernya? Mungkin ini dari sisi employee-nya, Pak. Soalnya kan di situ dari Oh, sebuah perusahaan tersebut itu gonta-ganti atau apa ya, turnover-nya tinggi, Bapak. iya, iya. Ya, apa namanya? Nggih, Jadi, monggo. apa namanya? Kalau kita bicara tentang apa namanya? Kita sebagai anggota tim di dalam situasi di mana apa namanya? Kepemilikannya adalah keluarga. Terus kepemilikan keluarga itu ternyata otoritarian kayak gitu. Apa namanya? Situasinya terus kemudian apa namanya? mendesak si apa namanya? Anggota tim atau karyawan ini yang bisa kita lakukan tuh sebenarnya kita punya tiga pilihan. Pilihan yang pertama sebetulnya adalah kita bisa ikut arus. Jadi kita ikuti otoritarianismenya itu. Sebetulnya bisa kita pilih seperti itu. Kalau kita ingin safety, kalau ingin secure-secure aja kayak gitu ya. Pilihan kedua adalah kita coba ngelit. Jadi menjadi counterpart dari keputusan-keputusan yang menurut pandangan kita tidak terlalu tepat, tapi perlu kita sampaikan kepada pemilik, owner keluarga tersebut agar bisnisnya mereka sendiri menjadi lebih baik. Toh yang punya bisnis kan bukan kita, bukan bukan employee-nya gitu kan. Coba di lead kayak gitu. Jadi kita ikuti, kita lead. Kalau nggak bisa, ya keluar. Gitu aja. Kalau nggak bisa, ya get out of the way, keluar. Udah kayak gitu. Apa namanya? Itu memang 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 tidak bisa kita paksakan ya. Saya sendiri juga pernah berada dalam situasi yang sama, situasi yang seperti itu gitu ya, yang saya rasakan. Dan saya nggak menyalahkan sisi employee dan juga nggak menyalahkan dari sisi ownernya gitu ya. Karena masing-masing punya stance, masing-masing punya pendirian, masing-masing punya kepentingan yang mungkin saja satu sama lain nggak tahu kayak gitu. Karena sesuatu selalu harus kita lihat nggak cuma kontennya, tapi konteksnya juga kayak gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dari sisi employee, ya, itu bisa 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 apa namanya? Walaupun misalnya perusahaan digital gitu ya, perusahaan digital apa contohnya ya? Perusahaan digital yang milik keluarga itu apa contohnya ya? Apa ya? Kalau saya hanya bisa memberikan contoh yang terdekat sama saya sekarang adalah perusahaan telekomunikasi misalkan Smartfren, contohnya itu ya. Apa namanya? Mungkin kayak gitu. Tapi ini nggak boleh nyebut brand ya, apa namanya? Contoh yang lain aja lah ya. Contoh yang lain ada perusahaan-perusahaan eh, eh, perusahaan-perusahaan yang juga juga apa namanya bisa basisnya adalah keluarga misalnya perusahaan kosmetik gitu misalnya perusahaan kosmetik juga basisnya adalah keluarga ownernya maupun manajemen puncaknya adalah anggota keluarga kayak gitu ya. Nah itu nanti kita bisa bisa ini bisa bernegosiasi dengan manajemen puncak itu. Kalau nggak bisa bernegosiasi ya coba diikuti. Kalau nggak bisa negosiasi nggak bisa diikuti ya keluar udah gitu aja. Wong kita bukan bukan ini kok. Wong kita bukan apa namanya pemilik perusahaan. Keluar cari peluang peluang yang lain gitu. Tapi kalau waduh karena aku jadinya nggak dapat gaji, ya udah pilihannya berarti antara dua, antara apa follow atau lead the way. Gitu kira-kira Mbak Oki. Oke, matur nuwun, Oke, Coach sama-sama. Anton. Iya. Sepertinya gimana Ibu Syafia dari Palembang? Apakah sudah? Sepertinya sudah. Dan di sini juga telah hadir Bapak Tulus Subagio. Alhamdulillah saya berkesempatan bersilaturahim bersama Majelis Man. Ye, Bapak. Yes, siap. Alhamdulillah. Mantap, Pak D. Tulus. Dan ini ada pertanyaan juga, Bapak. Mohon maaf mau bertanya.
bagaimana ya Pak cara kita dapat mengikuti perkembangan digital, sedangkan dalam perusahaan banyak karyawan yang sudah, mohon maaf, sudah sepuh atau sudah tua ya Pak ini, sehingga Mm-mm. ketika diajak gerak cepat itu agak susah. Mohon arahannya Pak agar saya betah dan bisa mengajak berkembang semua orang tanpa melihat umur dari rekan karyawan. Mohon maaf belum bisa open mic dan juga on cam. Iya nggak Ini apa-apa. ada sangkut pautnya ya Pak, sepertinya dengan Ini yang pertanyaan yang yang pertama yang tadi. apa nggak bisa on mic sama on cam ini yang sepuh atau yang muda? Yang mana kira-kira Pak Ece? Atau Mas Ferinya atau Pak Ferinya mungkin bisa ini yang bisa Sepertinya menyampaikan. bapaknya ini yang tidak bisa, yang tidak Nggak bisa apa-apa. Bapak. Mungkin ditulis di ini aja, ditulis. Ini saya asumsikan dari nada pertanyaannya, dari Mm-mm. style pertanyaannya adalah style pertanyaan yang sifatnya ini Mas Ferinya sebagai orang muda gitu ya. Kemudian di dalamnya punya karyawan yang sudah sepuh gitu ya. Itu saya asumsikan seperti itu kira-kira. Bener nggak ya kira-kira ya? Oh, Gen Z ya. Gengsi Gen ini Z. Pak. Nah, apa namanya? Kalau kalau teman-teman Gen Z apa sama orang sepuh sebetulnya yang bisa kita lakukan eh, ini saya juga ngalami sendiri ya. Salah satu contoh yang bisa kita lakukan kalau di dalam dunia yang sifatnya digital adalah ini kita kita apa namanya justru harus mengcombine, justru harus mengcombine orang-orang yang sepuh dan orang-orang yang muda. Kenapa kok harus dikombin? Kombinasi itu sebetulnya ada gunanya karena kecepatan itu adanya di anak-anak muda gitu ya. Tapi pengalaman dan wisdom atau apa namanya ini adanya di orang-orang tua. Jadi yang perlu dicari adalah orang-orang tua yang bisa ngelit anak-anak muda gitu ya. Karena kalau semuanya yang ngelit anak-anak muda, ya ada anak-anak muda yang bagus yang punya wisdom itu ada. Tapi biasanya akan cenderung lebih outliers, lebih jarang artinya anak-anak muda yang bisa mempunyai wisdom kayak gitu. Biasanya yang wisdom anak muda itu cepat tapi trial and error-nya banyak. Berhasil sekali itu udah oke. Apa namanya berhasil sekali itu coba yang lain lagi, coba yang lain lagi gitu ya. Padahal sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah konsistensi kan. Kalau konsistensi anak muda biasanya cenderung bosen kepada konsistensi gitu ya, kepada hal yang sifatnya konsisten. Padahal konsistensi itu diperlukan agar kita bisa improve, agar kita bisa scale up kayak gitu ya. Nah, yang diperlukan kalau pendapat saya adalah bagaimana kita bisa mengcombine. Jadi orang-orang yang mempunyai wisdom digital tapi sudah cukup matang, nggak harus tua ya, nggak harus tua tapi cukup matang, yang mimpin teman-teman yang lebih muda Gen Z sekitar umur 30 sampai 22 gitu, atau bahkan lebih muda lagi gitu. Jadi nggak bisa dibiarkan ini ya. Ya contoh banyak lah ya apa namanya startup-startup yang bertumbangan sekarang yang di-lead oleh apa below 30 anak-anak yang below 30 itu banyak juga yang bertumbang. Tapi yang berhasil juga ada. Yang berhasil juga kalau mau bilang banyak ya silakan nggak apa-apa. Tapi biasanya ya contoh yang diagung-agungkan selalu ini ya ada startup di bidang pertanian kayak gitu ya. Ujung-ujungnya boncos gitu ya. Banyak yang malah seperti itu. Yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa mengcombine. Karena Indonesia ke depan itu adalah nanti Indonesia yang sebenarnya bukan cuma generasi emas, ada generasi tuanya juga dan sebenarnya masih produktif gitu ya. Seperti seperti halnya kalau kita lihat di Singapura, seperti halnya kalau kita lihat di negara-negara Eropa yang lain kayak gitu ya. Orang sampai 70 tahun itu bisa kerja sebetulnya di negara yang lain, masih bisa kerja normal. Ya buktinya pemimpinan kita sekarang gitu ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya masih bisa kerja. Jangan apa namanya jangan jangan menggeneralisasi bahwa orang yang tua itu selalu orang yang tidak bisa kerja. Harus kita coba menemukan. Tapi kalau nggak ada Pak, kalau nggak ada gimana? Kalau misalnya nggak ada orang yang semuanya tuanya yang lambat-lambat yang nunggu pensiun doang, yang pokoknya nunggu gajian, nunggu pensiun kayak gitu. Misalkan seperti itu, ya berarti kita harus ngomong sama ownernya. Nah kalau ownernya tua juga kayak gitu ya, berarti sampai yang kudu metur ya, sampai harus keluar aja, jangan masuk di dalam lingkungan seperti itu, malah toxic environment ibaratnya gitu, gitu, gitu Mbak. Makasih. Luar biasa. Bagaimana Bapak Ferry? Sampun, Ge. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak dari ini Bapak atau Ibu ya, Bapak Khairul Jana MM izin bertanya.
Khairul dari Pamekasan izin bertanya, penggunaan digital memberikan peluang, tapi juga jadi tantangan ketika sumber daya insani di dalamnya justru tidak mau beradaptasi dengan sistem yang sudah berbasis digital. Apakah solusinya lebih diganti SDI-nya atau seperti apa? Karena terus terang itu bisa memperlambat laju usaha. Kalau memang harus diganti, solusi terbaik seperti apa ya untuk SDI yang sudah lama bergabung dengan kita? Karena saking panjangnya, ini Bapak Khairul Zana mungkin bisa on cam aja deh Pak. Mungkin Nggak bisa apa-apa, jelas open kok. mic aja Bapak, monggo kita bisa berdiskusi secara langsung di forum ini Bapak, monggo. Iya. Sebentar ya, sebentar ya, Nggak bentar. apa-apa, Ya, enggak aman-aman. Bapak. Ya udah, Pak, aman Pak, aman. Apa namanya? Kalau kita lihat penggunaan digital itu sebetulnya digital itu kan cuma tools. Digitalisasi atau digitalisasi itu proses, pasti ada sisinya itu proses. Kalau digital itu hanya tools sebetulnya. Ujung-ujungnya kembali kepada faktor people-nya sebetulnya. Faktor people itu adalah faktor yang paling penting. People yang mana? Ya, people yang paling penting adalah people yang sifatnya leader sebetulnya. Kayak gitu. Kalau jadi pertanyaannya Pak Khairul dari Pamekasan ini, kalau ingin saya jawab, saya perlu tahu dulu menjawabnya dari sisi mana. Pak Khairul sebagai seorang leader atau Pak Khairul sebagai seorang apa namanya karyawan juga dengan counterpart, dengan peer kolega yang sudah banyak yang tidak bisa adaptasi, yang mana gitu ya. Saya coba jawab dua-duanya. Kalau misalnya sebagai seorang leader gampang, Pak. Maaf, saya bukan menggampangkan ya. Gampang itu artinya untuk mensimplifikasi prosesnya kita sekarang gitu ya. Gampang itu artinya kita bisa apa namanya? Kalau kejadian ada orang-orang yang tidak tidak apa namanya bisa mengikuti laju ini ya, laju apa updating teknologi, maka kita bisa sebetulnya bisa kita lakukan adalah kita ini apa namanya ganti ganti orangnya, digeser orangnya. Dulu kita juga apa namanya saya di beberapa tempat juga pernah sempat melakukan hal tersebut gitu ya. Digeser kepada orang yang lebih muda. Kemudian orang yang nggak bisa ngikuti kita jadikan apa? Biasanya alternatifnya dua. Kalau nggak jadikan asisten di situ, kalau nggak gitu dijadikan di tempat-tempat yang sifatnya supporting, yang tidak terlalu berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem apa namanya suatu transformasi atau suatu suatu transformasi digital atau usaha digitalisasi atau penggunaan tools digital tersebut gitu. Ditaruh di pinggirnya gitu ya, ditaruh di pinggirnya sebagai supporting system. Sebagai supporting system tuh misalnya apa namanya yang tidak harus mengganggu kinerjanya gitu ya. Misalkan kalau input data aja nggak bisa gitu ya. Input data menggunakan keyboard aja nutul-nutul QWERTY aja takut gitu ya. Apa namanya takut meledos gitu ya. Takut takut ininya takut komputernya meletus gitu misalnya kayak gitu. Ya udah, berarti yang tugas Anda adalah membersihkan komputer gitu aja udah. Membersihkan komputer atau tugas Anda adalah menulis di dalam suatu kertas, nanti kertasnya akan diinput ke dalam tools digital. Jadi nggak digital dong Pak, ya nggak apa-apa. Itu namanya journey. Namanya journey itu nggak mesti harus selalu dipaksakan digital. Digital itu anyway adalah suatu tools gitu ya yang bisa kita lakukan dan dia bukan menjadi suatu apa namanya mandatory journey-nya gitu kira-kira. Bisa gitu apa nah terus terus kalau 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 yang terakhir dari Pak Khairul tentang kalau memang harus diganti solusinya seperti apa gitu ya untuk SDI yang sudah lama bergabung dengan kita. Kalau panjenengan misalnya berempati ya, misalkan seperti itu, bisa saja misalkan dilakukan di tugas-tugas yang terkait dengan bisnis proses yang sifatnya manual. Tadi itu bisa bisa aja seperti itu kayak gitu. Karena memang benar sih, nggak mungkin 100% orang itu bisa mengikuti laju perkembangan digital ya. Kayak misalkan saya sekarang bilang grok gitu ya di antara panjenengan sekarang panjenengan semua yang ngerti grok itu berapa gitu ya. Saya nggak yakin gitu ya apa namanya. Silakan silakan yang ngerti grok silakan silakan apa namanya tunjuk tangannya gitu ya. Itu itu memang sesuatu yang nggak semua orang ngerti baru aja 2 hari yang lalu gitu ya. Kayak gitu baru aja 2 hari yang lalu keluar gitu ya. Grok itu adalah saingannya ChatGPT. Yang ngerti ChatGPT aja mungkin juga belum banyak gitu ya.
ChatGPT itu apa? ChatGPT itu saingannya Gemini. Apalagi Gemini itu tambah bingung meneh gitu ya. Nah itu apa namanya itu zaman sekarang. Ya, tapi nggak perlu dipaksakan, nggak apa-apa Pak. Apa namanya? Zaman sekarang itu ada yang namanya digital minimalism. Saya sebetulnya tadinya saya mau sharing ini Mbak, namanya saya kasih dulu digital digital minimalism. Sebetulnya mau gitu, saya mau kasih dulu itu. Artinya apa? Yang perlu kita lakukan dalam digitalisasi itu tidak harus menguasai semua tools digital. Nggak harus kayak Mbak Oki atau yang lebih mudah dari Mbak Oki gitu. Kalau ngetik cepet gitu ya. Kalau kalau moto bisa bisa gayanya macam-macam gitu, pakai satu tangan bisa gitu. Nggak harus gitu, nggak harus juga gitu ya. Atau kalau mau selfie gitu bisa kayaknya bisa bisa pas banget gitu ya, bisa lurus banget, fotonya bagus-bagus banget. Nggak harus gitu. Yang disesuaikan aja gitu ya dengan usianya masing-masing. Itu apa yang bisa dilakukan. Biasanya suka ada kok. Biasa apa tools yang selalu yang dipaskan sama orang lain, seseorang dengan suatu umur tertentu itu suka ada. Nggak harus solusinya smartphone, solusinya handphone gitu nggak harus. Biasanya juga ada pakai alat input yang tertentu, pakai apa headset, pakai mikrofon gitu, kayak gitu. Nah gitu Mbak kira-kira. Baik, Bapak. Ini Bapak Khairul Jana sudah on cam ini, Pak. Mungkin bisa ngobrol. Gimana Bapak Khairul? Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Salam kenal Pak Anton dan Iya. Mbak Oki ya, dan teman-teman. Oke. Jawaban tadi sudah masuk lah, oke. Karena memang ini saya yakin banyak dialami lah dari Iya. semua lini. Ya termasuk yang saya juga alami. Kebetulan posisi saya itu di penanggung jawab lah di sini. Kadang bingung juga Pak, ada yang sudah memang bergabung lama dengan kita dan punya kontribusi, tapi ketika sudah masuk ke dalam dunia digital, justru dia tidak mau lah berubah. Dia mau Iya. tetap dengan konsep lama, sama-sama. Termasuk memang contoh memang dalam urusan funding, marketing, dia tetap bersikuku dengan bahwa pakai yang konvensional marketing itu justru kayaknya lebih ini tetap tidak. Ya sudah masuk lah tadi Pak Anton, ini ya, artinya dengan pertimbangan tidak harus kemudian di retain, tapi diberikan fungsi-fungsi yang lain yang tetap bisa terlibat dalam aktivitas sehari. Terima kasih Pak Anton. Ya, sama-sama Pak Khairul. Salam kenal ya Pak. Semoga bisa silaturahim ke Jawa Timur. Siap. Ya, tapi saya bukan orang Surabaya. Saya bukan orang Bandung, Pak. Saya ini Malang. Oh, Jadi malah. rumahnya doang di Bandung. Oke. Rumah dari Jawa Timur saya ini. Nggih, nggih. Rumahnya doang di Bandung. Atau Pak Nggih. Khairul. Matur Siap. nuwun Pak Khairul sampun nggih. Mangkok, Pak. Sabar, Ki. Sampun matur suwun. Nggih, ini Bapak wonten pertanyaan malih. Ya, Karena sekarang kan ini sudah tahu kalau Bapak ini ternyata bukan orang Bandung ya Pak ya. ya gayanya Asli kayak Malang gini ya Pak. gitu orang Bandung. Bahasa Jawa boleh dong Pak. Ya boleh lah. Boleh. Niki, pertanyaannya mohon izin bertanya Coach. Sekilas tadi panjenengan menjelaskan tentang konflik yang dijadikan acuan untuk tumbuhnya suatu perusahaan. Konflik yang seperti apa? Mohon diperjelas dan apa tips untuk menyelesaikannya? Mohon maaf karena keterlambatan mengikuti Zoom tadi, dengarnya separuh-separuh. Dan juga mohon maaf belum bisa on cam. Ya, siap. Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting Oke, bisa silaturahim dengan Zoom ini wes seneng kok saya ini. Sudah Masya seakan-akan Allah. saya ada di Jawa Timur ini. Ya, Oke. makasih Mas Rizal ya tentang ininya, tentang topik diskusinya. Konflik yang saya mau share screen lagi ya Mbak ya, Mbak Oki ya. Iya, monggo Bapak. Saya share screen. Nah ini. Oh yang atasnya saya ini. Ini yang apa? Yang tadi saya jelaskan, fear of conflict kayak gitu ya. Jadi disfungsi tim itu bisa terjadi karena kita takut berkonflik. Nah, maksudnya berkonflik itu bukan berarti konflik seperti bahasa yang kita pahami dalam bahasa Indonesia.
literally ya. Literally kalau kita bilang konflik dalam bahasa Indonesia itu kan kayak tukaran ya. Tukaran, gebu-gebuan, pendung-pendungan gitu kan kalau di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau kalau yang dimaksud dalam bahasa Inggris, konflik itu sebetulnya adalah pertentangan suatu ide. Itu maksudnya, tentang suatu ide. Nah, mempertentangkan ide atau apa namanya, saling mempertukarkan ide itu sebetulnya juga bagian dari yang namanya konflik kayak gitu. Dan konflik itu nggak mesti pakai mulut, tadi saya jelasin gitu ya. Yang namanya konflik itu tidak harus konflik dengan debat di dalam meeting, nggak harus seperti itu. Bisa juga debat di dalam grup WhatsApp, bisa juga debat di dalam grup Discord, bisa juga debat di dalam grup Slack gitu ya. Bisa juga debat di dalam grup Telegram kayak gitu. Bisa seperti itu karena office kita, kantor kita, koperasi syariah kita kan punya banyak macam alat gitu ya untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi kita pertukaran ide yang saya maksudkan sebagai konflik. Nah, konflik ini harus kita buat menjadi konflik yang sifatnya konstruktif, kayak gitu. Bukan konflik yang sifatnya negatif. Konflik yang negatif itu gimana? Konflik yang negatif itu konflik yang lahirnya dari rasa nggak percaya. Seperti ini, seperti yang di bawah ini. Jadi kalau kita udah nggak percaya, apa namanya, kalau kita udah punya rasa nggak percaya, nanti salah satu apa namanya komplikasinya gitu ya, komplikasi langsungnya dari rasa nggak percaya itu adalah fear of conflict, takut konflik kayak gitu. Karena takut konflik kita jadi nggak punya komitmen. Karena nggak punya komitmen kita jadi menghindari tanggung jawab. Karena nggak menghindari tanggung jawab kita jadinya nggak peduli sama hasil. Artinya memantau hasil gitu. Nah, apa namanya, kalau kalau ngobrol tadi yang di apa namanya dari Mas Rizal, konflik seperti seperti apa dan apa namanya seperti apa dan tips untuk menyelesaikannya tadi ada di sini beberapa tips untuk menyelesaikannya gitu ya. Ini sebetulnya ekstraksi dari pengalaman ya teman-teman ya. Ini bukan teori sekali lagi, bukan teori yang berasal dari awang-awang, bukan. Tapi ini adalah ekstraksi pengalaman-pengalaman yang dijumpai dari observasi, dari studi kasus, dari survei, dari eksperimen yang ada di dalam lapangan, bukan yang ada di dalam awang-awang, bukan kayak gitu. Karena itu terus kemudian disarikan, disatukan, jadikan satu framework, dijadikan satu satu apa namanya pola begitu yang bisa dipakai untuk Anda dalam level individu sebagai leader gitu. Karena leader itu penting. Sebelum organisasi yang penting ada leadernya dulu gitu ya. Nah, tipsnya gimana supaya kita apa namanya supaya kita terhindar dari fear of conflict ya gitu. Nah, yang harus kita lakukan tadi ini nomor satu adalah mempromosikan healthy conflict. Gimana maksudnya mempromosikan healthy conflict itu? Konflik kok healthy gitu ya? Apa apa mari kebu-kebuan terus Mario dikasih ini dikasih remason gitu atau dikasih apa namanya dikasih counterpain gitu jadi sehat lagi bukan gitu, maksudnya adalah bagaimana kita bisa apa namanya pertukaran ide itu kita berikan channel gitu ya. Saya ingat dulu waktu apa namanya di Telkom itu ada grup Slack gitu ya. Jadi di kantor itu ada pakai teman-teman mungkin ada beberapa yang tahu Slack ya. Slack itu kayak Telegram, kayak grup WhatsApp lah gampangnya. Kayak grup WhatsApp ya gitu ya. Tapi dia bisa orang yang join belakangan bisa lihat chatting-chatting sebelumnya, nggak kayak WhatsApp gitu ya. Untuk biasanya untuk kolaborasi di tingkat office, di tingkat perkantoran gitu ya, termasuk kolaborasi syariah bisa. Ya gantinya Slack juga banyak sih yang lain-lain, nggak harus Slack. Ada Discord gitu ya, ada wah banyak lah. Telegram juga bisa pakai apa namanya, ada yang lain-lainnya lah banyak ya. Atau mau teman-teman mau pakai tools-tools yang lain juga banyak. Intinya adalah kita bisa mempromot healthy conflict itu contohnya gini misalnya. Kalau kita punya channel bahasan misalkan channel untuk apa namanya grup lah gampangnya gitu. Kalau mungkin teman-teman tidak biasa pakai Slack, pakai WhatsApp aja gampangnya. WhatsApp ada grup marketing gitu misalkan, ada grup sales, ada grup keuangan, ada grup SDM gitu ya, ada grup apalagi GA gitu misalnya begitu ya. Nah tambah lagi satu grup lagi kurang, ada grup sembarang gitu. Harusnya ada kayak gitu. Terus sembarang itu udah bisa ini
Mohon maaf, Coach Anton. Mohon maaf, Bapak Anton. Sepertinya ini Bapak Ibu terpental nggih untuk Zoom-nya. Mohon untuk ditunggu nggih, dan Bapak Ibu yang masih belum absen nih, ini sudah kami kirimkan nggih di kolom chat Zoom. Bapak Ibu saged presensi sembari menunggu Bapak Anton kembali. Nah, sepertinya beliau tadi terpental Zoom-nya sehingga beliau live. Monggo Bapak Ibu nggih, ini yang tadi bertanya terkait dengan presensi niku sampun wonten di Siap-siap, Mbak. chat Zoom. Nggih. Maaf, apa namanya, laptop saya baterainya habis, saya sampai keasikan jadi ini saya Oh, lupa masang. nggih Bapak saking asiknya nggih Pak. Iya, lupa masang charger saya sampean. Iya. Nggih. Jadi gitu ya. Tadi yang terakhir sampai mana ya, Mbak? Sampai konflik itu ya dari Pak Mas Rizal itu dia. Nggih. Gimana Mbak Oki? Sampun nggih dari Bapak nggih. Ya, Sampun. Sepertinya ini sudah tidak ada yang bertanya lagi Bapak untuk mungkin tadi adalah dan pertanyaan terakhir. Nggih. Matur sembah oh nuwun siap siap Bapak. siap. Nggih. Oke, Bapak Ibu alhamdulillah nggih. Sampun mboten wonten yang tidak ada yang bertanya nggih Bapak Ibu. Nggih. bener, Baiklah beneran nih Pak. alhamdulillah. Undang saya ke Bandung ya, ke Bandung, ke Surabaya ya. Nggih, ditunggu Bapak nggih. Bapak Ibu Kirain ke alhamdulillah. Surabaya. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Coach Anton atas materinya Iya. pada malam hari ini yang sangat luar biasa, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Bapak Ibu sebelum kita tutup monggo saged ini ya, bisa untuk on cam terlebih dahulu. Kita foto bersama. Bentar Mbak, saya on Nggih, cam ya. Bentar. nggih, Biar foto bersama. nggih. Monggo Bapak Biasanya kalau Ibu. foto bersama itu Nggih, Bapak. sebentar ya Mbak, saya mau join dari ini, saya mau join dari laptop lagi sebentar. Oh, nggih. Nggih, sambil Biar menunggu bisa Bapak on cam Anton. dengan apa background. Ya, Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain yang masih belum on cam bisa on cam nggih. Kita foto bersama pada malam hari ini. Monggo. Masih ditunggu Bapak Ibu yang lain yang masih belum bisa on cam, monggo. Mohon maaf izin tidak bisa on cam, nggih, Bapak. Monggo Bapak Ibu yang lain yang masih belum on cam, nggih. Nah, baik Bapak Ibu masih ditunggu. Ada Bapak dari SMKN 1 Jabon, Bapak Imam, Bapak Ahmad Rizal, nggih. Nah, baik Bapak, sebelum kita foto, minta tolong nggih Bapak Ibu semuanya nanti bisa bareng-bareng mengucapkan selamat dan sukses RAT keempat Koperasi Syariah. Nah, seperti yang sudah ditampilkan nggih Bapak Ibu, monggo. Mohon kesediaannya untuk bareng-bareng mengucapkan, bisa open mic dulu Bapak Ibu nggih. Open mic dulu, kita bersama-sama mengucapkan selamat dan sukses RAT keempat Koperasi Syariah Imaniku. Jaya selalu Imaniku. Ngoten nggih. Siap. Monggo. Kita hitung bareng-bareng nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selamat dan sukses Sukses keempat RAT keempat dari Koperasi Syariah Imaniku. Jaya selalu Imaniku. Imaniku. Jaya, jaya, Matur jaya. sembah nuwun, nggih, matur sembah nuwun Bapak Ibu. Sudah bersedia? Nggih, monggo sekarang kita foto bersama nggih. Saya hitung 3, 2, 1, tunjukkan senyum termanis pada malam hari ini. Oke, matur sembah nuwun Bapak Ibu atas kesediaannya pada malam hari ini sudah mengikuti acara hingga acara selesai. Matur nuwun Bapak Anton yang materi yang sangat luar biasa. Matur sembah nuwun nggih. Mugi-mugi dados ilmu yang bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah nggih sampun di penghujung acara. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Oki, Bapak Ibu selaku MC pamit undur diri. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Salam silaturahim dari kami. Makasih. Nggih, Bapak. Ustadz Anton.